aku Meila Cahya Kamila, salah satu mojang Kabupaten Bogor tahun 2026. Kalau untuk makeup artist, aku biasanya bride, graduation, dan masih banyak. Intinya all acara aku bisa. Kalau makeup artist tuh sebenarnya ngikut-ngikutnya tuh dari SMP. Full yang aku handle tuh mulai dari kelas 2 SMA. Menurut aku, kenapa aku tertarik? Karena aku juga content creator and I love to posting anything on my Instagram. Dan menjadi mojang itu adalah salah satu kehormatan bagi aku karena ini merepresentasikan Kabupaten Bogor itu sendiri dari wisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatifnya. Jadi aku senang aja sih. Ya, kebetulan aku juga penulis something different. Jadi itu tahun pas aku kelas 2 SMA, aku menerbitkan buku dan itu sudah ISBN, judulnya something different. Wow, keren banget. Menurut aku coba aja dulu, mulai aja dulu, karena mereka juga dimulai dari ketidaksempurnaan. Dan itu semuanya adalah proses. Kalau misalnya disuruh merangkum dalam 3 kata arti mahkota, menurut Teteh apa? Menurut aku adalah tanggung jawab, berdampak, dan juga amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fox, selamat datang di podcast Girl Talks hari ini. Bersama aku kembali lagi Putri Rizky Lestari yang akan menemani kalian di beberapa menit ini. Kali ini aku nggak sendirian, aku sama Teh Meila Cahya Kamila yang merupakan mojang Kabupaten Bogor 2026. Halo Kak, selamat datang di podcast kita hari ini. Terima kasih ya Kak sudah datang ke podcast kita yang hari ini. Boleh nih Kakak, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Meila Cahya Kamila, salah satu mojang Kabupaten Bogor tahun 2026. Kakak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan senang banget bisa diundang ke jurnalistik kehumasan UT. Kalau boleh tahu kesibukannya apa Kak sekarang? Untuk sekarang aku bisa dibilang freelancer, aku banyak mengikuti kegiatan salah satunya seperti content creator, mengajar, dan juga makeup artist. Masya Allah, banyak sekali ya guys kegiatannya Kak Meila ini. Kalau misalnya jadi makeup artist itu biasanya kakak make upin siapa aja? Kalau untuk makeup artist, aku biasanya bride, graduation, dan masih banyak. Intinya all acara aku bisa. Oh gitu, berarti udah dari sejak kapan jadi makeup artist? Kalau makeup artist tuh sebenarnya ngikut-ngikutnya tuh dari SMP. Dari dan SMP. Full yang aku handle tuh mulai dari kelas 2 SMA. Oh, udah lama juga ya Yeah. Kak. Kalau misalkan jadi mojangnya itu mulai dari 2026, dari Ya, awal betul. tahun apa gimana? Dari bulan Juni kemarin, Itu baru ya. finalisnya. Masya Allah, hebat sekali ya Teh Meila. Boleh nih Teh diceritain secara singkat gimana sih perjalanannya buat jadi mojang ini? Sebetulnya untuk menjadi mojang ini awalnya aku ikut temen, karena temen aku ikut dan aku senang banget nih ada temennya untuk kegiatan ini. Karena aku orangnya suka ikut-ikut acara seperti itu untuk nambah relasi, pengalaman, ataupun cari pengalaman baru aja sih. And then kemudian ternyata temen aku nggak lolos dan aku yang lolos menjadi finalis, alhamdulillahnya, dan sampai di titik menjadi mojang tahun 2026. Wow, hebat banget ya guys. Kalau boleh tahu itu jadi ikut sama temen dari tahun berapa? Temen aku juga kebetulan ikut audisi, jadi kita berdua di audisi. Itu berarti tahu infonya dari teman Tetehnya Iya. ya. Sebenarnya apa sih Teh yang membuat Teteh tertarik ikutan mojang? Menurut aku, kenapa aku tertarik? Karena aku juga content creator and I love to posting anything on my Instagram. Dan menjadi mojang itu adalah salah satu kehormatan bagi aku karena ini merepresentasikan Kabupaten Bogor itu sendiri dari wisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatifnya. Jadi aku senang aja sih. Apa ada yang menginspirasi kakak sebelumnya? Kalau untuk inspirasi lebih ke ingin menjadi contoh yang baik aja untuk keluarga aku, karena merupakan aku juga yang pertama. Oh, hebat sekali ya. Berarti umurnya Teteh sekarang berapa? Aku sekarang 22 tahun. 22 tahun teman-teman. Udah banyak banget pengalamannya, Masya Allah. Semoga Teh Meila ini bisa banyak menginspirasi banyak orang ya, terutama bagi para perempuan. Ya Teh, setelah Teteh mendapat gelar mojang ini, sebenarnya tugas mojang itu ngapain aja? Jadi tugas mojang itu sendiri adalah sebagai merepresentasikan Kabupaten Bogor itu sendiri dari mulai pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan juga banyak sekali hal-hal yang kita harus
tanggung jawabkan sebagai mojang dan menjadikan contoh yang baik untuk warga Kabupaten Bogor. Contoh eventnya itu kayak gimana Kak biasanya? Atau ada bulan-bulan tertentu gitu kayak 17 Agustus? Untuk atau gimana? eventnya tuh kita lebih seperti kayak hari-hari nasional, kita ikut andil peran, ataupun ketika kita ingin mempromosikan suatu UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, kita juga biasanya ambil peran. Oh, Masya Allah. Keren banget ya, Kak. Teh kan hari ini itu temanya adalah Beauty with Purpose ya. Menurut Teteh sendiri, apa sih arti kecantikan itu? Menurut aku semua perempuan itu udah cantik ya. Jadi itu adalah udah termasuk ke dalam poin perempuan. Cantik itu udah bawaan. Namun gimana sih caranya kita menjadi cantik? Tapi nggak cuma dalam hal fisik aja. Karena menurut aku makna dari kita ketemu seseorang itu bukan hanya dari fisik. Karena menurut aku semua perempuan udah cantik. Jadi gimana caranya kita berkesan kepada orang lain. Berarti kalau kecantikan itu bukan cuma nomor satu Iya, aja ya, tapi betul. kayak percuma kalau misalkan kita cantik, tapi kita Iya. juga nggak punya potensi atau Betul wawasan sekali. yang luas ya. Bener banget Kak. Terus nih Kak, banyak banget kan perempuan zaman sekarang itu yang minder karena masih malu-malu atau kurang percaya diri untuk mengembangkan bakatnya. Menurut Teh Meila nih, gimana sih caranya biar kita percaya diri? Yang pertama kita juga sering lihat di sosial media seumuran kita tuh udah punya achievement yang lumayan dan itu ada pressure tersendiri kan. Kadang ketika kita lihat scroll sosmed seperti itu, aku biasanya kurangi screen time untuk membangun percaya diri ya. Kemudian aku biasanya baca buku karena itu help membantu aku banget untuk meningkatkan kepercayaan diri aku. Oh, berarti Teteh juga rajin ya baca bukunya. Ya, kebetulan aku juga penulis Something Different. Jadi itu tahun pas aku kelas 2 SMA, aku menerbitkan buku dan itu sudah ISBN, judulnya Something Different. Wow, keren banget. Itu baru buku yang pertama. Ya, Masya Allah, biasanya buku yang dibaca apa sih Teh? kalau aku lebih ke motivation book kayak Atomic Habits, Psychology of Money, and banyak banget sih sebetulnya. Jadi itu juga salah satu yang Ya. bikin Tetehnya percaya diri ya. Selama Teteh menjadi mojang ini kesannya apa aja yang bikin Teteh menarik? Yang menarik tuh ini adalah first time aku ikut event seperti Mojang Jejaka ini dan alhamdulillah langsung terpilih menjadi Mojang Kabupaten Bogor. Yang paling berkesan sih kita bertemu banyak banget orang-orang keren dan aku sangat belajar dari mereka. Kira-kira ada gak hambatannya waktu selama jadi mojang itu? Oh, of course banyak Banyak sebetulnya karena aku juga kayak ini tuh bukan ranah aku, tapi aku berani mencoba aja sih. Masya Allah, keren banget ya. Tapi selama jadi mojang itu, apakah Teteh pernah dapat hujatan atau komentar pedas gitu dari netizen atau teman-teman mungkin? Alhamdulillahnya sampai sejauh ini belum ada. Belum pada Dan ngedukung jangan sampai sih ya. ada. Alhamdulillah semuanya Iya, jangan support. sampai sih. Dan aku harap ketika ada kritik pun itu adalah kritik yang membangun. Ketika itu kritik yang membangun, aku juga bakal evaluasi diri. Tapi ketika kritiknya itu adalah kritik yang menjatuhkan, tentu aku nggak mau ambil pusing aja sih. Iya, karena yang mau mengkritik juga pasti minder gak sih Teh? Saya Tetehnya hebat banget teman-teman. Menurut Teteh, kalau pengetahuan akademis gitu penting banget gak sih untuk menjadi mojang itu? Oh, justru itu yang paling penting menurut aku. Aku selalu menerapkan prinsip 4B, di mana yang pertama itu behavior, yang kedua adalah brain, yang ketiga adalah brave, yang keempat baru beauty. Karena apa? Karena menurut aku semua orang yang tadi aku udah mention semuanya cantik, dan yang paling penting adalah behavior, yang kedua adalah wawasan kita. Ya masa kita sudah menjadi representasi Kabupaten Bogor, tapi cuma modal cantik aja kan nggak cukup Nggak juga. cukup ya, jadi harus ada wawasannya juga ya, skillnya juga mungkin ya. Tapi yang paling utama itu yang diutamakan good lookingnya atau badan ideal atau memang wawasannya Kak? Oh enggak dong, pasti wawasannya terlebih dahulu. Ya masa kita mau pamer muka aja sih? Ya nanti pas orang tanya, Ya, kitanya kebingungan ya Teh. Teh Meila kira-kira punya saran gak nih buat para perempuan di luar sana yang masih minder atau sering insecure sama dirinya sendiri? Padahal mereka tuh punya banyak banget bakat, potensinya, tapi mereka masih malu-malu gitu, terutama para konten kreator yang masih malu-malu di depan kamera. Padahal mereka udah punya handphone yang bagus, Yeah. terus memadai lah.
Saran aku sih coba aja dulu, karena semua influencer itu pasti ada namanya pemula. Mereka juga mulainya dari awal. Jadi menurut aku coba aja dulu, mulai aja dulu, karena mereka juga dimulai dari ketidaksempurnaan. Dan itu semuanya adalah proses. Jadi jangan malu-malu untuk Ya, memulai ya. coba aja. Selama Teteh jadi Mojang, ada program atau kegiatan yang dijalankan? Untuk kegiatan yang dijalankan ya seperti membuat konten ataupun kita berkunjung ke suatu tempat sebagai penugasan Mojang. Contohnya apa biasanya tempatnya? Contohnya kita kan banyak sekali kunjungan seperti kepada hari-hari nasional, kita biasanya menghadiri seperti upacara ataupun yang lainnya. Oh, gitu. Keren banget ya guys. Kan Teteh ini sambil kuliah ya. Ya, Sekarang betul. sudah semester berapa? Sekarang aku menuju ke semester 7, teman-teman. Oh iya, kalau boleh tahu prodinya apa? Aku prodi manajemen. Tuh, halo anak manajemen. Ini bareng sama Teh Meila yang cantik ini ya, anak manajemen. Oh iya, kan kakak udah semester 6 nih, Iya, pasti kan betul. padat banget ya, apalagi jobnya banyak banget. Gimana tuh cara kakak ngatur waktunya? Apalagi pas tuton sama deadline tugas yang sebentar. Oke, kalau misal penugasan dan juga cara manajemen waktu, of course sebagai anak manajemen, aku adalah tipe orang yang cukup disiplin ya. Jadi biasanya aku mencatat dari mulai aku jam bangun, plan aku sampai mau tidur biasanya aku catat untuk meminimalisir adanya ketidakdisiplinan waktu, gitu aja sih. Gitu. Berarti selama kalau libur itu bener-bener bolak-balik Iya, itu betul. ya jobnya. Teh aku mau tanya deh, pernah nggak sih Teteh ngerasa insecure sama diri sendiri? Oh jelas pernah, karena kan kita lihat influencer tuh pada cantik-cantik perfect semua, dan itu kayak agak pressure ke aku ya. Oh, aku nggak secantik mereka, tapi balik lagi, yang paling penting adalah kita harus fokus ke diri sendiri, kita berusaha menjadikan diri kita lebih baik dari kemarin, itu aja sih. Berarti caranya untuk mengatasi itu adalah fokus aja Iya, sama betul. pengembangan diri sendiri ya. Kalau misalnya disuruh merangkum dalam 3 kata arti mahkota, menurut Teteh apa? Menurut aku adalah tanggung jawab, berdampak, dan juga amanah. Berarti selama ini Teteh udah menjalankan yang 3 kata itu? Alhamdulillah sambil menjalankannya. Untuk kakaknya sendiri, apakah ada niat untuk menjadi konten kreator ataupun kakak ingin melakukan sesuatu nih? Aku sebenarnya pengen banget jadi konten kreator gitu, apalagi kayak konten make up atau OOTD ya yang sekarang lagi tren itu. Cuman aku masih ngerasa belum percaya diri gitu Teh. Ya malu aja gitu kalau dilihat Iya. sama teman-teman kayak gitu. Sebetulnya menurut aku ya, semuanya pasti malu. Aku juga sama, karena aku juga merasakan ya, di awal-awal tuh kayak, duh aku harus membuka kamera, aku harus stay dalam kamera dan mempostingnya ke media sosial itu ada insecure tersendiri kan, apalagi yang melihatnya tuh teman-teman kita, Iya. keluarga, dan itu, aduh malu deh kayaknya. Takut diomongin gitu Iya, ya Teh betul. pasti. Tapi waktu sebelum jadi Mojang ini Teteh sempat jadi konten kreator juga. Ya betul. Aku Contohnya apa kontennya? Contoh kontennya tuh aku terpilih menjadi Wardah Youth Ambassador batch 2. Wow. Itu adalah awal banget aku konten, itu first community yang aku ikutin, dan sekarang tuh alhamdulillah aku juga menjadi Face of Muslimah, di mana itu adalah suatu ajang seperti pageant yang bisa dibilang itu tuh udah nasional. Wow, keren banget. Masya Allah. Alhamdulillahnya aku masuk top 30. Terus setelah menjabat jadi Mojang Kabupaten Bogor 2026 ini mau ngapain? Sepertinya untuk setelah menjabat ya, tentu saja aku tetap menjadi contoh yang baik, menjadi konten kreator juga, dan juga sebagai guru tenaga pengajar aku juga selalu menyampaikan hal-hal baik dan juga merepresentasikan hal yang baik kepada anak-anak aku. Oh, Masya Allah, keren banget. Teh Meila keren banget ya teman-teman. Kalau untuk pertama kakak awal jadi konten kreator itu suka nge-endorse atau bikin konten di Instagram atau TikTok? Sebetulnya awal banget nge-endorse tuh sama aku juga adalah seorang yang introvert, yang malu-malu, yang anti kamera, tapi alhamdulillahnya punya temen yang support banget nih. Jadi dia selalu mendorong aku untuk menjadi konten kreator. Kamu tuh cocok gini, dan itu adalah memberikan semangat tersendiri ke aku. Untuk advokasi yang dijalankan sekarang ini apa nih Teh? Ketika Mojang Jajaka tuh aku
menyebutkan konten kreator itu penting untuk merepresentasikan Kabupaten Bogor dari hal wisata, UMKM ataupun yang lainnya. Kenapa aku menyampaikan hal seperti ini? Karena sekarang tuh semuanya tuh digitalisasi Iya, ya. betul. Itu adalah salah satu hal yang paling penting. Dan karena apa? Karena itu adalah sebuah kreativitas yang bisa diubah ke dalam perubahan ekonomi yang lebih baik. Karena sekarang tuh banyaknya semua serba digital ya, Ya, betul. apa-apa diviralkan lewat sosial Ya, betul media. sekali. Apalagi sekarang kan di Reels Instagram sama TikTok ya, bener-bener kalau tinggal cari langsung keluar ya, Ya, Teh. betul sekali. Untuk target utama advokasinya siapa aja dan apa? Ya, target advokasi itu masyarakat Bogor, nasional, kemudian ke internasional tentu saja. Karena dari sosial media itu kita fleksibel ya, bisa kemana aja. Dari nasional pun kita nggak tahu siapa sih yang nonton kita. Bisa aja dari luar negeri. Dan advokasinya itu apa sih? Yang aku bilang tadi, konten kreator. Karena aku berasal dari Kecamatan Pamijahan nih. Jadi di sana tuh banyak banget tempat wisata yang belum terlalu kita publikasi dan belum terlalu ramai. Jadi itu adalah salah satu tugas aku juga untuk memberitahu kepada banyak orang nih lewat konten-konten aku, Curug ataupun tempat yang lainnya. Untuk kemarin kegiatan Mojang, kakaknya sempat bertemu sama artis atau ada orang penting di Banyak tempat? sekali ya, kita bertemu banyak sekali peran perempuan penting ataupun kita pejabat juga banyak. Contohnya seperti Putri Indonesia, aku sangat senang sekali dan berkesan karena ditonton oleh Putri Indonesia, kemudian Bapak Rudi Susmanto dan juga wakilnya, itu sangat senang banget. Putri Indonesianya siapa kak kalau boleh tahu? Kita bertemu dengan Putri Indonesia, Kak Grace Julie sangat cantik dan juga anggun sekali. Masya Allah. Kalian yang nggak tahu boleh ya di search Kak Gracia Juli di sosial medianya ya. Terus bertemu selain sama Kak Gracia Juli, Banyak orang-orang penting, Orang-orang penting. orang tua aku, orang tua para Mojang Jajaka juga, itu adalah sebuah kayak pertemuan keluarga juga sih. Ini adalah bentuk keluarga kedua aku setelah keluarga inti. kalau boleh tahu untuk finalis Mojang ini ada berapa orang teh? Untuk finalis itu totalnya 22, 11 22. Mojang dan juga 11 Jajaka. Ada 22 Mojang ya. Iya, betul. 22 Mojang itu berarti perwakilan dari satu kabupaten. Dari semua kabupaten, dari satu kabupaten nih yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor. Perwakilannya per kecamatan gitu, tapi masih satu Kabupaten Bogor. Iya, betul. Selain Mojang juga berarti ada jajakannya dong ya. Betul sekali. Ada juga Jajaka perwakilan dari UT juga nih. Wow, namanya siapa? namanya Kak Siapa nih, Mustafa Teh? Kamil. Kak Mustafa Kamil. Selamat ya, Kak. Hebat. Itu adalah salah satu Jajaka dan temen aku juga. Jadi adalah prodi komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Aku juga ilmu komunikasi. Nah, alhamdulillahnya untuk Jajaka dari Kabupaten Bogor itu yang dari universitas terbuka terpilih menjadi Jajaka Mimitran. Wih, keren banget. Berarti setahu kakak nih perwakilan dari UT ada berapa orang? Setahuku untuk tahun ini ada 2 orang, Kang Mustafa Kamil sama aku. Sama tetehnya ya. Betul Masya sekali. Allah, keren sekali. Semoga bisa menginspirasi ya untuk para teman-teman yang lain. Nih untuk Teh Meila ada gak sih cita-cita lain yang lebih tinggi yang kakak mau? Oh, jelas ada dong. Contohnya seperti menjadi influencer dengan banyak followers, terus juga menjadi contoh yang baik, menjadi Mojang yang baik, dan juga menjadi diri sendiri yang lebih baik juga. Tapi pernah gak Teteh jadi modeling? Oh, Atau pernah. muse? Pasti dong, cantik-cantik ini. Untuk jadi muse, aku pernah di OMG, Oh, di OMG. dan kebetulan MUA-nya tuh Bubah Alfian, salah satu MUA yang sudah banyak sekali menghandle Miss Universe dan Miss Indonesia Masya juga. Allah. Berarti banyak banget ya Teh brand-brand yang pernah Teteh Alhamdulillah. pakai. Yang dari brand lokal mungkin Ya. ya. Alhamdulillah. Teh gimana sih cara daftar jadi Mojang itu dari pertama kali daftarnya? Kalau daftar sih kita biasanya mantau di Instagram Muka Kabupaten Bogor. Jadi di sana nanti bakal di-share pendaftaran menjadi Mojang Jajaka. Kemudian setelah itu bakal ada audisi pusat dan juga audisi yang lainnya. Untuk persyaratannya apa aja biasanya? Untuk persyaratannya untuk Mojang itu minimal tinggi 163 cm dan laki-laki 170 cm. Ada lagi?
sudah cukup. Atau harus yang mahasiswa berprestasi atau enggak? Oh enggak, yang penting minimal tingginya segitu ya. Iya betul, dan juga kita harus berani coba aja sih. Nanti dari tahap udah itu apa lagi? Kalau sudah selesai audisi bakal terpilih finalis, kemudian kita melakukan karantina dan juga grand final. Berarti diumumkannya itu di sosial medianya ya? Betul sekali. Waktu Teteh daftar itu ada berapa peserta kira-kira? Kita pas daftar tuh 100 lebih. 100 lebih, yang terpilih berarti cuman 22 mojang dan jajakan. dari ratusan itu. Betul. Wow, Masya Allah. Berarti Teh Mela ini salah satu orang yang berhasil ya lolos finalis Mojang Kabupaten Bogor 2026. Pertanyaan terakhir nih Teh, ada gak sih pesan dari Teteh untuk para generasi muda, terutama perempuan yang ingin memulai mimpinya? Menurut aku coba aja dulu, selagi kamu punya mimpi, kamu punya kesempatan buat mencoba, itu adalah hal yang penting. Dan kalian jangan tunggu buat sempurna, yang paling penting adalah coba dulu aja. Yang penting adalah mau mencoba ya. Betul. Apa pesan kakak untuk para generasi muda di Kabupaten Bogor? Pesannya semangat terus, dan juga jangan lupa menjadikan contoh yang baik, pribadi yang baik, dan juga jangan lupa upgrade diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Masya Allah. Oke, terima kasih Teh Mela sudah hadir dan ikut berdiskusi bersama aku di podcast Girl Talks hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Teh Mela ini semakin sukses, Amin. terus bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, terutama para perempuan di Kabupaten Bogor ini ya teman-teman yang masih belum percaya diri, yang mau mengembangkan bakat. Pokoknya kalian follow aja deh Instagramnya Teh Mela ini, karena dia banyak banget memberikan inspirasi untuk kita semua, terutama ke aku juga. Oke teman-teman, untuk podcast Girls Talk di episode ini cukup sampai di sini aja ya. Dan banyak banget inspirasi yang kita dapat dari Teh Mela di hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Untuk cerita inspirasi selanjutnya, kalian bisa subscribe channel YouTube UKM Jurnalisme Mas TV, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di sini. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Terima kasih semuanya. Bye bye Pop. Bye bye Kak.